Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kita akan mengeksplor Museum Pancasila. Sebelum kami mengeksplor Museum Pancasilanya, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari yang sebelah kanan saya, ada siapa? Saya Fadil Malanya, absen 8. Saya Ferdiansa, absen 10. Saya Safitri Bunga Amalia. Saya Intan Nur Ananda. Saya Anissa Mafira. Saya Luna Asfi Arifin. Saya Yuda Hiram, absen 2. Saya Putri Nadila, absen 24. Saya Salsabila Kazara, absen 31. Yuk, keseruan kita. Yuk, kita lihat keseruan kita. Inilah pos komando Lubang Buaya yang menjadi pusat pengendalian operasi peristiwa G30 PKI pada tahun 1965. Di tempat inilah para pimpinan mengatur strategi untuk menjalankan aksinya, yaitu aksi menculik para jenderal. Nah, bangunan ini berfungsi untuk mengatur tempat lalu lintas perintah, tempat pusat koordinasi, dan base camp bagi kelompok yang menjadi anggota orientasi tersebut. Nah, di dalam pos ini terdapat ruangan kecil yang menjadi tempat komunikasi, catatan perintah, serta menyusun langkah selanjutnya. Lokasi ini memiliki nilai histori yang penting karena menjadi titik awal dari peristiwa G30 SPKI yang mengarah pada terjadinya penculikan para jenderal. Di sini ada ruang penyimpanan peralatan dan logistik. Tempat penyimpanan perlengkapan operasi seperti pakaian, catatan, senjata, sederhana, makanan, dan kebutuhan logistik lainnya agar operasi berjalan dengan lancar. Di sini ada ruang beristirahat pasukan, ruangan bagi anggota untuk beristirahat, mengisi tenaga, menunggu giliran tugas dan menerima laporan instruksi tambahan secara berlangsung. Di sini ada halaman belakang pos komando. Area berkumpulnya kelompok pasukan untuk menerima instruksi, terakhir sebelum bergerak serta menjadi tempat kembali dan melapor setelah tugas di lapangan. Sekarang saya berada di dapur umum Lubang Buaya. Dapur ini merupakan tempat memasak dan menyediakan makanan bagi para anggota yang telah melaksanakan atau merencanakan operasi pada kejadian GOS PKI pada tahun 1965. Di ruangan ini juga dulu dimasak dengan masakan yang sangat sederhana seperti nasi, sayuran, dalam menggunakan pupuk tradisional dan alat besar lainnya. Kegiatan memasak ini dilakukan secara bergiliran untuk memastikan kebutuhan logistik itu akan terpenuhi. Keberadaan dapur umum ini menjadi bukti bahwa aktivitas di Lubang Buaya ini dipersiapkan secara terencana dan secara tidak spontan.
Jadi di sini ada mobil truk Dodge pada tahun 1961 dengan nomor polisi B2982L. Mobil ini adalah replika kendaraan jemputan PN Artayasa yang dirampas oleh pasukan G30 SPKI di Jalan Iskandar Syah, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan mobil ini digunakan oleh pasukan G30 SPKI untuk menculik dan mengangkut jasad Brigadir TNI DI Panjaitan dari kediamannya menuju ke Lubang Buaya di Jakarta Timur pada tanggal 1 Oktober 1965. Selanjutnya ada kendaraan Panzer PCMK 2 Saracen yang merupakan kendaraan taktis berbodi lapis baja dari Inggris. Kendaraan ini sangat diandalkan pada tahun 1960-an. Interiornya bisa menampung sekitar 5-7 orang personel. Dikabarkan pasca peristiwa G30 SPKI, kendaraan ini digunakan Batalion Kavaleri 3 Kodam 8 Brawijaya untuk membawa jenazah Letjen TNI MT Haryono dari Markas Besar Angkatan Darat menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selanjutnya di sini ada kendaraan yang bernama Oldsmobile 98 yang diproduksi pabrikan otomotif Amerika Serikat, General Motors. Mobil ini merupakan koleksi Letnan Jenderal Ahmad Yani yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Melalui surat keputusan Kementerian Angkatan Darat nomor KEP 504 pada 6 Juni 1966, mobil dinas ini dihapus dari pertanggungjawaban administrasi Angkatan Darat menjadi milik keluarga Ahmad Yani. Di sini ada sumur maut, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI menggunakan sumur sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm ini untuk mengubur ketujuh jenazah para pahlawan revolusi. Dan di sini ada sumurnya, yaitu di sini ada sumurnya. Di sini ada ketujuh korbannya, yaitu ada Mayor Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal MT Haryono, dan Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswami Harjo, dan Pierre Tandean, Ajudan Jenderal Nasution. Dan di sini ada tulisan zaman dahulu, yaitu cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Di belakang sumur maut terdapat monumen Pancasila Sakti. Yang terdapat monumen ini bertujuan untuk mengingat para pahlawan revolusi yang berjuang untuk untuk mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia. Di sebelah kiri ada Sutoyo, yang kedua ini ada DI Panjaitan, yang ketiga itu S. Parman, dan yang keempat ini ada Jenderal Ahmad Yani, dan yang kelima ini ada S. Suprapto dan MT Haryono dan Pierre Berikut adalah gedung Museum Pengkhianatan PKI yang dimana terdapat di dalamnya diorama-diorama miniatur dari peristiwa yang melibatkan PKI termasuk gerakan G30 SPKI. Selanjutnya kita akan mengeksplor gedung pengkhianatan PKI. Nah, di sini ada Letnan Jenderal Ahmad Yani diculik pada dini hari 1 Oktober 1965 ketika sekelompok G30 SPKI mendatangi rumahnya di Medan. Setibanya di kediaman Letnan Jenderal Ahmad Yani di Jalan Lembaga B 58 Jakarta, Pelkum Kemudian yang disampingi Sersan Kaswat serta beberapa anggota Cakra Dirawat segera melucuti regu pengawal yang tidak dicurigai dengan kedatangan pasukan penculik. Mereka kemudian menutup pintu yang dibukakan oleh putra Letjen Ahmad Yani yang bernama Edi. Pemimpin pasukan penculik kemudian menyuruh Edi untuk membangunkan ayahnya, Letjen Ahmad Yani, yang masih mengenakan piyama biru, kemudian menghubungi para penculik. Sersan Kaswat mengatakan bahwa Letjen Ahmad Yani diperintahkan segera menghadap Presiden Letjen Ahmad Yani yang menyanggupinya dan akan mandi terlebih dahulu. Saat membalikan tubuhnya, salah seorang penculik mengatakan tidak perlu, sehingga Praka Doktrin dan kembali ke dalam rumah dan menutup pintu. Saat itulah Sersan Kaswat memerintahkan Brigjen Bijadi yang berdiri di samping Praka Doktrin untuk menembakkan Letjen Ahmad Yani dengan senapan tombol hingga tewas. Tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka. Tidak usah berpakaian. Ancam kalian.
Jenazah Rajan Ahmad Yani diseret di luar rumah dan dilemparkan ke dalam salah satu truk, selanjutnya dibawa ke desa Lubang Buaya. Jenderal Suparman adalah perwira intelijen Angkatan Darat. Pada 1 Oktober 1965, rumahnya didatangi oleh pasukan yang mengaku untuk menjemputnya. Karena merasa curiga, Suparman menolak. Tetapi pasukan itu tetap membawa Suparman ke Lubang Buaya secara paksa. Loh, kok telepon saya diputus? Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Selanjutnya dia menjadi korban dalam peristiwa G30S. Selanjutnya ada pendidikan Mahendra Suprapto, pendidikan tinggi 2 Menteri atau Panglima Angkatan Darat Mahendra Suprapto, jatuh di hari 1 Oktober 1965 di kediaman Jalan Besuki nomor 19 Raja Pusat. Sudah menjulik perbuatan goreng-goreng. Satu dipimpin oleh Sindika Sulaiman, kedua dipimpin oleh Sindika Sulaiman. Pasukan ini merupakan bagian dari pasukan Pasowati bekas menculik para Angkatan Darat di bawah pimpinan Letu Sul Arif yang muda ikut di dalamnya. Pada saat itu Mahendra Suprapto bisa tidur karena sakit gigi. Ketika seseorang menculik memegang pintu pagar, Mahendra Suprapto menyanyiakan siapa di luar kandidat bahwa mereka anggota Dakra Wibawa. Mahendra Suprapto dan istrinya tidak menaruh curiga, kemudian keluar dari kamarnya. Ia membuka pintu rumah, beberapa orang anggota Dakra Wibawa suka di deras. Sindika Sulaiman mengatakan bahwa Mahendra Suprapto diperingatkan bahwa setelah menghadap presiden. Mahendra Suprapto menyanggupi, tetapi ia akan mengganti bagian lebih dahulu. Namun beberapa menit tidak diizinkan. Dia dipaksa keluar. Beberapa orang memegang tangan Mahendra Suprapto yang memaksa naik ke salah satu truk yang menggas dia. Kemudian pasukan menculik membawa Mahendra Suprapto ke desa Lubang Buaya. Malam-malam begini. Jam berapa ini? Pagi, Pak. Tidak salah dengar kamu. Kami tidak. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian segera. Tidak usah, Jenderal. Jalan, Jenderal. Masuk. Masuk, ayo semua. Oke, baik, selanjutnya di sini ada penculikan Mayor MT Harjono. Di sini ada penculikan Deputi 3 Men dan Pangkat Majen MT Harjono yang dipimpin oleh Serka Bungkus dari Resimen Cakrawirawa dengan pasukan yang dibawa 3.000 dari Yon 530 Brawijaya. Mereka berangkat dari desa Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari menuju kediaman MT Majen Harjono di Jalan Prambanan nomor 8 Jakarta Pusat. Pemimpin penculik mengetuk pintu rumah dan istri Majen membukakan pintu. Serga Bungkus menyampaikan bahwa Majen MT Harjono diperintahkan untuk segera menghadap kepada Presiden. Namun, Majen MT Harjono menolak dan menyuruh para penculik agar kembali lagi pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Namun pemimpin penculik tetap memaksa. Majen MT Harjono merasa ada sesuatu yang mencurigakan sehingga menyuruh istri dan anak-anaknya untuk masuk ke dalam kamar sebelah. Para penculik kemudian marah dan berteriak agar Majen MT Harjono segera keluar. Karena permintaannya tidak terpenuhi, para penculik mendobrak dan menembak ke pintu kamar sehingga pintu kamar terbuka dan kamar dalam keadaan gelap. Para penculik masuk dengan senjata yang siap tembak dan salah satu di antaranya membakar surat kabar untuk menerangi salah satu ruangan. Majen MT Harjono berusaha untuk merebut senjata dari salah satu seorang penculik, namun gagal. Bahkan ia ditikam dengan cangkur oleh penculik lainnya. Tembakan Serka Bungkus menyebabkan Majen MT Harjono tewas. Selanjutnya jenazah diseret keluar dan diangkut ke atas truk untuk dibawa ke desa Lubang Buaya, Jakarta Timur.
1965. Dini hari, pasukan milik Inspektur Jenderal Militer atau Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. Brigade Sono S berangkat dari Desa Lubang Baya, kekuatan 1 peleton resimen Dakar Wibawa, dipimpin Serma Surono. Pasukan ini dibagi menjadi dari satu dipimpin oleh Serma Suyati, dan dua dipimpin oleh Sermi kan dipimpin Wabda Kasuki. Sesampainya di kediaman Brigade S Jalan Sumeneb nomor 17, pasukan menculik mengempar sesuai dengan rencana dari satu yang melintas. Menculik Brigade masuk dari arah depan ke belakang. Brigade terbangun drena mendengar dan terbuka di dalam rumah kan menanyakan mereka menawar siapa mereka, dan tidak bahwa mereka adalah tamu dari mana. Kemudian mereka mengatakan lagi fansip dari pemerintah Indonesia. Selanjutnya para penulis menginter pintu kamar mundur kami desak dengan keras, ada pintu dibuka. Mereka membuka pintu, dua orang penulis ada Suityo dan Pratu Sumati masukkan menyampaikan perintah untuk serang hadap presiden. Kedua penulis tersebut setelah mengapit akan membawanya ke lubang luar untuk dinaikkan ke kendaraan. Selanjutnya dibawa ke Desa Baya. Waktu itu batas itu. Apa? Kami hanya menjalankan perintah kita. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Datang jenderal, jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan. Oke, selanjutnya di sini ada penculikan Brigadir Jenderal Diki Panjaitan. Dini hari pada tanggal 1 Oktober pada tahun 1965 di kediaman asisten Menpangkat Brigadir Diki Panjaitan di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 52 Blok M, Kebayoran Baru didatangi oleh pasukan penculik yang terdiri dari 1 regu Brigadir 1 Kodam 5 Jaya dan 1 Yon 454 di Ponorogo di bawah pimpinan Serma Soekarjo. Para penculik mengepung dan membuka pintu pavilion secara paksa dengan mengepung membuka pintu. Dengan tembakan mereka masuk mengancam anggota keluarga serta menembak segala arah hingga mengakibatkan salah satu dari anggota tewas. Dan perabotan di dalam rumah hancur. Para penculik memerintah Brigadir Diki Panjaitan segera turun dan menghadap ke presiden. Mau ditembak? Ayo, katakan cepat. Di kamar Ke presiden. Di bawah todongan senjata, para penculik Brigadir Diki Panjaitan berjalan keluar rumah menggunakan seragam lengkap dihiasi tanda jasanya. Dalam kondisi yang mencekam, ia menyempatkan diri untuk berdoa karena mendapat perlakuan kasar dan penghinaan. Secara tiba-tiba Brigadir Diki Panjaitan mencabut pistol dan mencoba untuk menembak, namun Brigadir Diki Panjaitan lebih dulu ditembak oleh para pasukan dari pengepung. Selanjutnya, Brigadir Diki Panjaitan tewas karena tertembak di bagian kepala. Merasa belum puas, para pasukan penculik masih menembaki tubuh Brigadir Diki Panjaitan. Cepat jenderal, kita habis waktu. Brigadir Diki Panjaitan dan jenazahnya diseret dan dilempar ke atas truk, selanjutnya dibawa ke Desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. Selanjutnya kita masuk ke dalam patung-patung di mana ini adalah gambaran Ade Irma, yaitu anak dari Jenderal Ahmad Nasution itu tertembak. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, ibu dan adik perempuan Jenderal Ahmad Nasution yaitu Mardia mendengar suara tembakan dari dalam rumah. Mendengar suara tembakan sehingga Mardia mengambil Ade Irma untuk masuk ke dalam kamar Jenderal Ahmad Nasution. Setelah masuk ke dalam, mungkin karena Mardia panik, beliau panik karena adanya suara tembakan. Beliau tidak sengaja membuka pintu kamar utama sehingga setelah pintu dibuka, salah satu anggota Cakrabirawa menembak beberapa kali dan sehingga 3 peluru itu mengenai Ade Irma. Selanjutnya istri Jenderal Ahmad Nasution kemudian mengambil Ade Irma dari gendongannya Mardia.
luka Ade Irma berada di perut dan di paha, sehingga Ade Irma ternyata terus mengeluarkan darah. Dalam keadaan masih menggendong Ade Irma, istri Jenderal Ahmad Nasution itu ingin menghubungi Panglima 4 Jaya Maijen Umar Wirahadikusuma, namun kabel telepon telah diputus oleh pasukan-pasukan tersebut. Selanjutnya istri Jenderal Ahmad Nasution membawa Ade Irma ke Rumah Sakit Perwira Angkatan Darat atau bisa disebut dengan RSPAD dan dirawat selama 6 hari. Pada 6 Oktober 1965 pukul 8, Ade Irma ternyata dikabarkan meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Blok Kebayoran Baru, Jakarta dengan upacara militer yang dipimpin oleh Panglima 5 Wijaya Pangdam 5 Jaya Maijen Umar Wirahadikusuma. Tembakannya Ajum Impertur Polisi tingkat KS Tubun. Pasukan yang hendak menculik Jenderal Ahmad Nasution dipimpin oleh Pelda Dejarut mulai bergerak dari Desa Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965 di dini hari untuk mengamankan jalannya penculikan pasukan disebar dan sebagai masuk ke halaman rumah wakil. Perdana Menteri Waperdam 2 Dr. Leimena di Jalan Teuku Umar No. 34 Jakarta yang letaknya berdekatan dengan kediaman Jenderal Ahmad Nasution. Pasukan penculik bertemu dengan salah satu seorang regu pengawal kediaman Waperdam 2 Ajum Impertur Polisi tingkat KS Tubun yang sedang bertugas jaga bersenjata. Pasukan penculik itulah Ajum Inspektur Polisi tingkat KS Tubun ditembak dari jarak dekat dan tewas. Berdasarkan surat keputusan Presiden Pangti ABRI atau KOTI No 114 atau KOTI 1965, Ajun Inspektur Polisi tingkat 1 KS Tubun dianugerahi gelar sebagai pahlawan revolusi dan pangkatnya dinaikkan satu tingkat lebih tinggi menjadi Ajum Inspektur Polisi tingkat 2 Anumerta.